Tuhan. Amin. Ya. Kita jadi mengerti bahwa kita berharga di mata Allah. Lalu kita harus apa, saudara? Supaya kita menjadi utusan Allah, orang yang berkenan, ya, berkenan pada Allah. Kita harus apa, saudara? Di Yesaya 5 ayat 6 Yesaya 6 ayat 5 dikatakan, celakalah aku binasa, aku nisok yang najis bibir. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua manusia, ya, bukan sebagian manusia, saudara, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, saudara. Jadi tidak ada yang benar, satu pun tidak, saudara, ya. Tidak ada yang benar, satu pun tidak. Jadi yang kedua, kita harus apa, saudara? Kita harus sadar bahwa diri kita orang berdosa, ya. Ada orang yang pikirnya begini, saudara. Dia hidup semau gue gitu, semau enak-enak gue gitu, ya. Gue mau ngerjain apa, dia nggak peduli, saudara. Ada teman yang ngajakin ke gereja yuk, gitu. Nggak peduli, saudara, ya. Karena apa, saudara? Pikiran dia tuh, ya, mau seenak dirinya gitu, saudara. Dia tidak mengerti bahwa dia orang berdosa. Dia butuh orang yang menyelamatkan dia. Amin, saudara. Jadi ada orang yang belum mengerti, saudara. Belum mengerti. Ya, kenapa saya begini? Tapi kalau kita tidak ke gereja, tidak membaca Alkitab, kita nggak mengerti, saudara. Amin. Kita nggak mengerti tujuan kita ada di dunia ini untuk apa sih, gitu loh. Ya, nggak mengerti, saudara. Ya, jadi Alkitab katakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita harus sadar, ya, bahwa kita sedang diikat dalam dosa. Amin. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua kita ini sudah jatuh, punya kutuk dosa, ya, kutuk keturunan, kutuk dosa, ya, yang harus kita jalani, ya, harus kita jalani itu, ya. Lalu kita butuh siapa, saudara? Butuh orang yang melepaskan kita dari segala ikatan dosa, ya. Siapa, saudara? Yesus, ya. Kita butuh Yesus, ya. Kita semua lagi terikat, saudara, ya. Ada yang terikat apa, saudara? Narkoba mungkin, ya. Pornografi, ya. Pelacuran, ya. Nah, kekerasan dalam rumah tangga. Dosa nggak, saudara? Dosa, saudara, ya. Jadi kita butuh orang yang untuk melepaskan kita dari segala ikatan dosa kita, ya. Kita harus butuh Yesus, saudara. Karena dengan Yesus, dia mengampuni seluruh dosa kita, bukan sebagian, saudara. Tuhan tidak berjanji dia akan mengampuni sebagian dosa kita. Misalnya, saya cuma nipu orang cuma 10.000 kok, gitu. Terus apa, orang ngebunuh, dia pikir dosanya lebih berat yang ngebunuh, saudara. Padahal enggak, saudara, ya. Padahal kita nyuri 100 pun, ya, sama orang membunuh, sama nggak, saudara? Sama, ya. Sin is sin. Dosa adalah dosa. Nggak bisa tuh dosa dia mah lebih ringan lah dosa, nggak bisa, saudara, ya. Tuhan bilang apa, saudara? Kita, walaupun kita punya dosa setitik pun, ya, tidak bisa masuk surga. Tuhan bilang, ya, tidak bisa. Jadi nggak bisa kita bilang, ya dosa gue cuma dikit lah, ya, cuma begini doang, nggak bisa. Tuhan bilang, no excuse. Contohnya gini, saudara. Kita lagi nyetir mobil nih, saudara, ya, nyetir mobil, ada 100 lampu merah, ya, 100 lampu merah. Lampu merah pertama kita lewat, lampu merah kita berhenti nih, biar sampai hijau kita jalan, gitu, ya. Terus lampu merah kedua, 3, 4, sampai 99 kita taat, saudara, ya. Kita berhenti di lampu merah, tapi ketika hijau kita jalan. Tapi begitu lampu merah yang ke 100, ya, tanggung lah, sudah 99 kali, punya satu udah lewat aja gitu. Kira-kira ditilang nggak, saudara? Ditilang, saudara, ya. Jadi itulah dosa. Dosa seperti itu, saudara. Sekali kita sedikit pun kesalahan kita, Tuhan bilang tidak bisa masuk surga, ya. Nggak bisa masuk surga. Jadi syarat masuk surga, kita harus kudus, dibersihkan. Nah, baru kita bisa masuk surga. Lalu, jadi di sini katakan hanya Yesus yang mampu, ya. Jadi tanda-tanda orang yang mau diutus Allah adalah sadar bahwa kita orang berdosa, saudara, ya. Kita butuh Yesus. Amin. Kita butuh dia. Lalu yang ketiga dikatakan
Di Yesaya 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi yang ketiga, saudara apa? Ya, kita harus seperti apa Yesaya, saudara. Seperti Yesaya, dia telah dikuduskan oleh Allah sendiri, ya. Itu lambang apa, saudara? Itu malaikat mengambil bara, ditempelkan ke mulut Yesaya. Supaya apa, saudara? Supaya dia dipulihkan. Yang tadinya mungkin ngomongnya suka jorok, ya saudara, suka maki-maki orang, kasar ngomongnya, ya nggak, saudara? Ya, yang suka, wah nggak kuat, kebun binatang lah istilahnya, ya, kebun binatang. Jadi Tuhan apa? Tuhan kuduskan mulut kita supaya kita tidak berbuat demikian lagi. Amin, saudara. Ya, jadi Yesaya di sini dikatakan bahwa Yesaya telah dikuduskan dan oleh Allah sendiri. Saudara, kita percaya ketika kita mengaku dosa kita minta ampun sama Tuhan, ya, kita percaya kita sudah dibersihkan, kita sudah dipulihkan. Tuhan bilang apa, saudara? Ya, jika engkau mengaku dosamu, ya, Tuhan mengampuni, saudara. Tuhan bilang jangan berbuat lagi, ya enggak? Nah itu Tuhan bilang. Jadi kesalahanmu sudah dihapus oleh Tuhan. Kesalahan kita dan dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan. Setelah kita mengaku dosa-dosa kita, maka kita harus dikuduskan. Ya, dikuduskan dengan melalui apa, saudara? Ada orang dia belum di dalam Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia percaya, yakin, dia harus apa, saudara? Dikuduskan, dibaptis, saudara, ya. Amin. Di sini ada yang belum dibaptis? Ada nggak di sini yang belum dibaptis? Bisa angkat tangan yang belum dibaptis? Sudah dibaptis semua. Puji Tuhan. Kita ada di tempat yang tepat, saudara. Amin. Kita bagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita ada di tempat yang tepat, saudara, ya. Jadi kesalahan saudara dan saya, Tuhan janji Tuhan, kita sudah diampuni dari segala dosa kita dan kesalahan kita, saudara. Amin. Lalu jadi kita harus dibaptis, saudara, ya. Jadi ada orang begini, saudara, iya gue percaya Yesus. Saya punya teman gitu, saudara, saya percaya. Cuman saya lihat sih rohani udah bagus, ya. Tapi dia bilang apa, saudara? Tapi gue tetap masih mau pelajarin dulu, katanya. Gue mau pelajarin dulu. Sampai sekarang dia percaya tapi nggak mau dibaptis, belum dibaptis, saudara. Saya bilang, coba jangan buang waktu dan kesempatan. Saya bilang, ya, kalau udah tergerak hati percaya Yesus, baptislah. Saya bilang, ya nggak, harus dibaptis kita, saudara, ya, supaya kita dikuduskan dan disucikan. Kalau tidak ada yang, kalau di sini tempat sini udah dibaptis semua, luar biasa, haleluya. Lalu apa, saudara? Supaya kita menjadi orang yang diutus oleh Tuhan, kita harus apa? Kita harus pekakan suara Tuhan. Di dalam Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara, mungkin kita sudah lama, saudara, ya, Tuhan panggil kita. Amin. Mungkin Tuhan sudah lama negur kita, hei, ikut aku, ya nggak? Mungkin keadaan kita rusak waktu itu, ya nggak? Keadaan kita buruk, keadaan kita nggak karu-karuan. Tuhan tegur kita, saudara, ikut aku. Tapi seringkali apa, saudara? Orang tidak peka, ya nggak? Menyepelekan suara Tuhan, ya, menyepelekan. Tuhan bisa menegur melalui siapa, saudara? Bisa melalui teman, bisa nggak, saudara? Bisa. Saudara di tempat ini pasti ada teman yang ngajak, kan? Ya, mungkin dari satu ke satu, ada persekutuan di sini, ya nggak? Ada dari mulut. Tapi ada orang yang sudah diajakin, dianggap remeh, saudara. Ya, dianggap remeh. Apain sih? Dia nggak penting, gitu, saudara. Nggak penting. Melalui firman Tuhan, saudara, kita semua ini lagi dibentuk, ya. Kita lagi dibentuk. Yang tadinya jalannya pengen menyimpang terus, melalui kita dengar firman ini membentuk kita supaya apa? Kita menjalan yang lurus, kita mau memandang Yesus. Amin, saudara. Kita mau
mau di jalan yang benar, ya mungkin jalan kita serong dulu, saudara, ya. Lalu Tuhan bisa menegur dengan apa lagi, saudara? Ya, dengan masalah, bisa nggak, saudara? Dengan masalah. Seringkali Tuhan udah sering menegur kita, tapi ini orang nggak dengar-dengaran nih, ya, bandel. Dikasih apa, saudara? Masalah, ya. Lalu apa, saudara? Kebangkrutan, bisa nggak? Bangkrut bisa, saudara, ya. Jadi orang dibikin bangkrut dulu, baru sadar, baru sadar dicari Tuhan, ya. Baru sadar, saudara. Lalu apa lagi, saudara? Kecelakaan, bisa nggak? Bisa, saudara. Jadi kalau kita, Tuhan sekali menegur, 2 kali menegur, dia bisa ambil tindakan, saudara. Karena apa? Dia mengasihi saudara dan saya. Ya, amen. Seperti saya katakan tadi, kita ini berharga. Yes. Kita berharga di mata Tuhan. Dia menghargai kita. Dia mengasihi kita sebenarnya. Tapi dengan caranya apa? Dia menegur dengan lembut. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kita nggak dengar, saudara. Ya. Lalu dikasih masalah, penderitaan, saudara. Ya. Kebangkrutan, sakit penyakit. Ada orang malah sakit penyakit baru dia sadar. Ya. Wah, Yesus, tolong saya. Nah, kadang-kadang kita begitu, saudara. Kalau belum dibikin jatuh sampai tergeletak, kita pikir apa? Saya masih gagah, ya nggak? Kuat dan gagah saya. Saya bisa berdiri karena kuat dan gagah saya, saudara. Ya nggak? Masih mengandalkan keakuan kita. Ya. Jadi ada orang sering mengeluh, aduh hidup gua susah nih, gini. Saudara, kita koreksi diri kita. Ya, koreksi hidup kita. Ya, kenapa saya begini? Ya nggak? Ternyata saudara setelah pelajarin, ya, di dalam kesusahan kita, di dalam penderitaan kita, ya, ternyata itu suatu atas, saudara. Aku baca, itu baptisan api Roh Kudus. Baptisan api Roh Kudus tuh, ya, membuat kita susah. Ya, kita akan mengalami kesusahan. Semua manusia akan mengalami baptisan Roh Kudus. Baptisan api Roh Kudus. Karena supaya apa? Itu baik buat menegur kita. Amin. Itu baik buat menegur saudara dan saya. Jadi saudara, ketika kita menghadapi satu masalah, mau besar mau kecil, saudara, ya, koreksi diri kita. Ya, apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah layak, ya, di hadapan Tuhan? Kita koreksi. Jangan bersungut-sungut, saudara. Tuhan bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Saya renungkan, Tuhan, gimana saya mengucap syukur, Tuhan? Saya lagi nggak punya duit nih, Tuhan. Ya, bagaimana saya mengucap syukur? Ternyata, saudara, Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Percaya? Amin, percaya? Saya percaya, saudara. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita kekurangan. Amin. Mengizinkan kekurangan. Supaya apa? Kita tidak sombong. Ya. Supaya nggak sombong. Ada orang tentang hidupnya berkelimpahan, berkelebihan. Dia pikir apa? Nih, saya nih. Gua nih karena kepintaran gue nih. Ya nggak? Karena kuat dan gagah gue. Tapi enggak, saudara. Kita kaya karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, kita bisa kaya karena anugerah Tuhan buat kita, saudara. Karena kemurahan Tuhan buat saudara dan saya. Ya, jadi tidak ada alasan untuk sombong. Ya, tidak ada alasan untuk sombong. Ya, tidak ada yang perlu dibanggakan. Kalau kita diberkati Tuhan menjadi kaya, hendaknya kita juga menjadi berkat. Ya, bagi gereja, bagi orang sekeliling kita. Ya nggak, saudara? Bukan untuk disombongkan. Ya, Tuhan gampang sekali, saudara, membalikan kita. Tinggal bisa sejam, bisa nggak kita jadi miskin? Bisa, saudara. Ya, jadi nggak ada alasan sombong, saudara. Haleluya. Jadi kita harus peka akan suara Tuhan, ya. Ya, Tuhan bisa memanggil orang yang dari lembut sampai kasar, bisa Tuhan. Ya, seperti anak yang nakal gitu, saudara. Dipanggil sama orang tuanya sekali nggak, bisa disambut nggak, saudara? Bisa disambut, saudara. Ya, ada orang bilang gini, wah, gue mah pantang, gue mah gak pernah nyambut anak gue. Jangan bangga, saudara, ya. Alkitab katakan boleh disambut, saudara. Ya, anak kalau nggak dengar boleh disambut, dirotan. Ya, tapi Alkitab bilang jangan ambil nyawanya. Ya, boleh diajar, saudara. Ya, supaya dia benar. Ya, jangan ambil nyawanya, Tuhan bilang. Lalu
Kalau orang yang mengeraskan hati, kita sudah dengar Tuhan bisa menegur kita dengan caranya, ya, dengan caranya. Lalu hanya kita melalui apa, saudara? Kalau kita mau sering mendengar suara Tuhan, gimana sih caranya dengan suara Tuhan gitu? Ada orang bingung, apakah Tuhan ngomong, hai anakku gitu? Ya ternyata enggak, saudara. Tuhan sudah memberikan Alkitab, ya. Itu Alkitab pun berbicara kepada kita melalui Alkitab, ya. Jadi kita harus baca itu Alkitab, surat cintanya dari Tuhan. Nah, itu saudara, kita baca Alkitab. Jadi kalau kita mau mendengar suara Tuhan, ya, baca Alkitab. Saya percaya Alkitab itu kan bilang iman timbul dari pendengaran, ya nggak? Kalau kita baca Alkitab, saya percaya, ya, Alkitab itu Roh Kudus sudah masuk dalam hidup kita, dia meteraikan firman itu dalam hati kita. Bagaimana kita mau berperang sama iblis kalau kita nggak punya senjata firman Tuhan? Nggak bisa, saudara, ya. Kita akan menjadi orang yang lemah. Jadi lemah terus, begitu diserang iblis kita lemah, diserangnya kita lemah lagi karena kita nggak ada pertahanan, nggak ada firman Tuhan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, nggak ada, saudara, ya, tidak ada. Jadi kita harus baca Alkitab, maka hidup kita pasti akan berubah. Amen. Saudara, mungkin anak-anak nih, mungkin saya dewasa, waktu kita masih kecil, seringkali orang tua kita nasihatin kita, kadang-kadang masuk kiri keluar kanan, ya, saudara, nggak didengar gitu loh, ya. Mungkin temen juga udah ngajak kita nggak pernah diladenin gitu. Sekalipun orang tua kita. Jadi kadang-kadang orang tua nasihat kita, menegur kita juga nggak anggap angin lalu aja, ya. Tapi percaya, saudara, ya, teguran teman, teguran sahabat, saudara kita, mungkin kita bisa ngadu-ngadu. Tapi percaya, saudara, ketika kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, ya, Alkitab itu saya percaya firman Tuhan yang punya kuasa, ya, dia bisa mengubah kita, ya, mengubah saudara dan saya, ya, yang hatinya tadinya keras seperti batu, yang tadinya orangnya kokoh, ya, orang bilang, nah, ya, orangnya keras itu, tidak ada yang mustahil, saudara, ya. Saya sudah lihat, saudara, teman saya begitu, saudara, orangnya keras banget gitu, tapi ketika dia ke gereja, dia dengar firman-Nya, ternyata dia berubah, saudara, ya, berubah. Jadi saya percaya firman ini berkuasa merubah kita, yang hatinya tadi keras, yang tadinya kasar, yang tadinya hatinya jahat mulu sama orang, ya, Tuhan bisa ubahkan, saudara. Tuhan bisa ubahkan, ya. Jadi kita percaya bahwa dengan firman Tuhan, mari, saudara, kita biasakan setiap hari kita membaca firman Tuhan. Amin. Nah, lalu yang saya katakan bahwa bagaimana sih kita menjadi utusan Allah, utusan Tuhan, ya. Di sini dikatakan di dalam Yesaya 6 ayat 8b dikatakan, ini aku, utuslah aku, ya. Ini aku, utuslah aku. Jadi Yesaya menerima tugas, ya, tugas pelayanan dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, bertobat, dipulihkan, dikuduskan, lalu apa, saudara? Tuhan punya satu misi buat saudara dan saya, satu tugas untuk setiap kita yang ada di sini. Tuhan kasih tugas, saudara, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Apa, saudara? Amanat agung, ya, saudara. Kita semua dikasih tugas, saudara. Setiap orang yang percaya itu kita harus melakukan itu. Bukan tugas hamba Tuhan, bukan tugas hamba Tuhan saja, saudara, ya. Tugas setiap orang percaya kepada Yesus. Lakukan ini, ya. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku, ya. Ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Ajar mereka seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai engkau sampai ke ujung bumi. Coba, luar biasa lah, saudara. Itu jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan yang Maha Kuasa. Supaya apa? Supaya kita melakukan tugasnya. Pasti Tuhan beri kekuatan pada kita. Amin. Jadi nggak ada mustahil. Nggak bilang, wah, saya kan udah belajar Alkitab, saya nggak sekolah Alkitab, gitu, ya. Nah, makanya baca, saudara. Ya, baca Alkitab, ya. Kayaknya untuk menjadi seorang pemberita firman, baca Alkitabnya bisa, saudara, ya.
Ya lebih baik kalau bisa ada waktu dan kesempatan, ya belajarlah di sekolah kitab lebih baik. Tapi saya percaya kayak tante-tante di sini nggak ada yang mustahil. Tante jangan pikir saya udah segini nggak bisa ini. Tuhan pasti memampukan pada orang yang mau, saudara. Amin. Orang yang mau, saudara diberi kemampuan. Jadi orang yang belum mengenal hati dan rencana Tuhan dalam hidupnya pasti akan menganggap bahwa pertemuan begini ini kayak orang pulang kerjaan. Iya nggak, saudara? Ada orang gitu, saudara. Apaan sih tiap hari lu rajin banget gini-gini. Dia anggap kita pulang kerjaan, saudara. Ya, padahal dia nggak tahu, saudara. Kita butuh firman Tuhan. Ya, supaya apa, saudara? Tuhan katakan, yang lemah dikuatkan. Amin. Ya, yang sakit disembuhkan. Ya, karena di dalam pertemuan saya percaya Roh Allah hadir di tengah kita, saudara. Dia akan menjawab segala kebutuhan kita, ya, doa kita, permohonan kita, ya, yang lemah dikuatkan. Saya percaya, saudara. Jadi bukan nggak ada gunanya, saudara. Ya, kita harus, Tuhan bilang jangan tinggalkan persekutuan, ya, jangan tinggalkan persekutuan. Karena apa, saudara? Ketika kita meninggalkan persekutuan, kita akan jadi lemah. Begitu masalah datang, ya, pencobaan datang, justru saudara seiman ini yang menguatkan kita. Amin. Saudara-saudara kita yang menguatkan kita. Yang tadi udah hampir mau bunuh diri kali, saudara, ya nggak? Ya, karena apa, saudara? Sering kali orang mau bunuh diri. Karena tidak ada orang yang bisa konselingin dia, yang nggak bisa menguatkan dia, saudara. Justru gunanya kita di tempat ini, kita boleh saling menguatkan. Ya, amin, saudara. Nah, ya, tapi orang yang sudah lahir baru, menerima Yesus dan Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia pasti rindu melayani. Amin, saudara. Setelah saya lahir baru, saudara, dulu saya dulu Katolik, saudara. Itu biasa aja deh, yang penting saya ibadah gitu loh. Kayak nggak ada rasa menggebu-gebu gitu. Tapi setelah saya lahir baru, saudara, kayak ada satu rasa gini. Kalau melihat orang belum terima Yesus, kok hati saya kayaknya sedih gitu. Kayak sedih gitu. Kenapa dia belum? Mungkin dia belum ada yang beritain. Ya gak? Mungkin dia belum ada yang ngajak ke gereja gitu loh. Ya gak? Jadi kita harus, begitu kita di dalam Tuhan lahir baru, pasti Tuhan beri hati yang baru. Amin. Tuhan beri hati kita seperti hati dia, mengasihi jiwa-jiwa, ya, seperti dia mengasihi saya. Ya, saya bisa jadi orang Kristen, menemui Tuhan karena ada orang yang diutus Tuhan beritakan pada saya. Amin. Jadi setelah kita menerima Yesus, dipulihkan, ya, kita juga harus punya kerinduan seperti itu. Harus mau bekerja buat Tuhan, melayani Tuhan. Ya, jadi kita juga harus punya rasa rindu untuk melayani Tuhan. Ya, mungkin hidup kita dulu saudara, pemabuk, penjudi, ya, saudara, pezina, penipu. Tapi setelah kita berjumpa dengan Yesus, saya percaya sesuatu pasti terjadi. Amin. Ya, dulu saya ngerokok, saudara, ya, ngerokok nih. Yang ngerokok siapa? Mama saya, cici saya, ya, ada lagi cici saya. Jadi kita nggak pulang gereja, bubaran gereja di mobil, langsung nyalain rokok. Ngebul tuh mobil, berapa orang ngerokok, ngebul. Terus teman-teman gereja, ketika saya ke GBI, saudara, dan dulu saya di Katolik, begitu saya ke GBI, saya masih ngerokok, saudara, ngerokok. Terus saya mobil ngebul, saudara. Ini teman gereja lewat, liatin gitu, aneh gitu, saudara. Saya benci bener, saudara. Saya bilang, lu so suci lu, bodo amat, ngerokok aja terus, gitu. So suci lu, gini-gini. Saya ngerokok aja, saudara. Jadi beramai-ramai ngerokok. Tapi saudara, setelah kita bergereja, kita dengar firman Tuhan, hari lepas hari, saudara, itu yang membuat hati kita berubah. Ternyata berhenti semua. Akhirnya berhenti, saudara, semua berhenti. Mama saya berhenti semua. Jadi benar, saya percaya firman Tuhan itu mengubahkan saudara, mengubahkan hati kita. Amin. Kita harus beritakan kepada orang, ya. Mungkin